Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 23 April 2022 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 13-21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat, serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kau putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku.
Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Setelah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti.
Seorang sahabat yang sangat berada pernah bercerita kepada saya sebuah kisah nyata tentang ayahnya. Menjelang akhir hayatnya, sang ayah memberikan beberapa nasihat dan pesan-pesan kepada putra dan putrinya supaya mereka saling menyayangi, saling menghargai, dan saling membantu satu sama lain. Pesan terakhir tersebut menjadi perhatian, selalu diingat, dan dipatuhi dijalani oleh sahabat saya beserta adik dan kakaknya. Mereka selalu mengingat hal-hal baik apa saja yang pernah dan selalu dilakukan oleh ayah mereka semasa hidupnya. Pesan sang ayah ini bukan tentang harta atau hal-hal duniawi yang beliau miliki, tetapi mirip dengan bacaan Injil hari ini, yaitu tentang pesan terakhir Yesus beberapa saat setelah kebangkitannya. Ada proses dan tahapan yang menarik untuk menuju pesan terakhir dari Yesus kepada para muridnya. Pesan terakhir itu disampaikan kepada mereka dengan situasi bahwa para murid harus sudah percaya akan kebangkitan Yesus. Pagi-pagi pada hari pertama minggu itu setelah Yesus dimakamkan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, perempuan yang dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat yang dianggap sebagai pendosa. Lalu perempuan ini memberitakan kabar tersebut kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. 2 orang murid ini lalu menceritakan kepada teman-temannya. Namun mereka tidak percaya juga. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang di antara mereka ketika mereka sedang makan. Maka mulai dari sinilah para muridnya baru percaya dan siap menerima perintah terakhir dari sang guru. Tahapannya sungguh tidak sederhana. Hal yang sama terjadi juga pada kehidupan nyata kita saat ini. Sabda Yesus hari ini saat menjelang Dia meninggalkan dunia dengan naik ke surga, telah memerintahkan kepada para murid-Nya untuk mewartakan kabar gembira kebangkitannya. Hal ini supaya semakin banyak orang yang percaya bahwa Dia sudah bangkit. Yesus mengharapkan agar semua orang menjadi percaya dan diselamatkan. Ia berharap para murid-Nya menjadi pewarta kabar sukacita, menjadi pewarta persaudaraan dan perdamaian, keadilan dan kebenaran. Kita semua sama seperti para murid Yesus. Menjadi pewarta adalah juga panggilan kita semua kaum beriman. Menjadi seorang pewarta tidaklah harus populer, karena bukan untuk memegahkan diri. Menjadi pewarta bukan sekedar tugas atau kewajiban biasa, tetapi telah menjadi bagian hidup, gaya hidup, dan perilaku hidup sehari-hari dari setiap umat beriman. Menjadi pewarta hendaknya didasari semangat melayani, bukan untuk dilayani. Menjadi pewarta haruslah sungguh-sungguh mau berkorban. Dan yang paling penting, menjadi seorang pewarta bukan soal upah duniawi, sebab upahnya ialah jaminan keselamatan. Hal lain yang menarik dari pesan terakhir Yesus yaitu kata segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam menjalani hidup, Yesus mengajak kita merawat bumi dan seisinya, menjaga lingkungan di sekitar kita agar menjadi kebaikan bagi segala makhluk. Mari melakukannya mulai dari yang sederhana, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menghemat energi,
menggunakan produk daur ulang, menanam dan merawat pohon, serta melarang perburuan liar. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas warta keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami agar karya keselamatanmu dapat kami wartakan dan kami sampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Engkau memilih, mempersiapkan dan melibatkan para murid dalam karya-karyamu. Maka semoga Engkau mau meneguhkan agar tugas pewartaan ini dapat kami jalankan dengan sepenuh hati. Tuntunlah kami Tuhan dalam mewartakan karya keselamatan-Mu agar mendatangkan rahmat kegembiraan bagi segala makhluk di muka bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.